Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab bilangan berpangkat dan bentuk akar untuk kelas 9 ya. Nah, di sini kita akan menyederhanakan bentuk perpangkatan. Ada 10 buah soal yang akan kita bahas ya. Oke, untuk lebih jelasnya, kita kerjakan satu per satu. Yang bagian A, min 4 berpangkat 5 ya. Dibagi dengan min 4 berpangkat 2 ya. Nah, ini kita perhatikan. Oke, sebelum mengerjakan ini ya, ini ada ada apa? Sifat-sifat. Sifat-sifat perpangkatan ya. Nah, ini saya jelasin di sini. Jadi sifat perpangkatan itu adalah A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N ya. Ini bilangan pokoknya sama ya. Jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya boleh ditambahin gitu. Jadi M ditambah N gitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya pembagian dengan bilangan pokok yang sama, sama-sama A ya. Jadi bilangan pokoknya sama gitu. Nah, ini maka akan menjadi A pangkat M dikurang N gitu ya. Jadi kalau kali itu jadi ditambahin pangkatnya. Kalau pembagian itu pangkatnya dikurangin. Nah, ini diperhatikan baik-baik ya. Asalkan bilangan pokoknya sama ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk yang nomor A ya, ini kan pembagian nih. Nah, kalau pembagian, ini kan min 4 pangkat 5 dibagi dengan min 4 pangkat 2. Nah, berarti pangkat ini, yang di sini, ini bisa kita kurangin ya. Nah, jadi bentuk sederhananya menjadi min 4-nya di dalam kurung ya. Min 4 berpangkat 5 dikurang 2. Itu hasilnya adalah min 4 pangkat 3 ya. Nah, kemudian untuk kita sederhanain lagi ya. Ini kan min ya. Ini min. Nah, kemudian negatif jika dipangkatin ganjil. Nah, itu nanti hasilnya tetap negatif ya. Maka kurungnya bisa kita buka menjadi min 4 pangkat 3. Nah, seperti ini ya. Jadi negatif ini kalau dipangkatin ganjil, hasilnya tetap negatif. Jadi kurungnya bisa kita buka ya, min 4 pangkat 3. Nah, kemudian ini sebenarnya jawaban sini udah bener ya. Ini udah bener gitu ya. Nah, tapi bisa lagi disederhanain gitu. Kalau kita mau nyederhanain lagi, berarti menjadi min 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 nih. Nah, kemudian berpangkat lagi 3, berarti dikali 3 gitu. Jadi, min 2 pangkat 6. Nah, ini juga boleh ya. Ini min 2 pangkat 6 ya. Ini min 2 pangkat 6. Jadi, ini sifatnya kalau misalkan pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya jadi dikali ya. Ini saya jabarin lagi. Misalkan ada A pangkat M, dipangkatin lagi sama N. Nah, itu berarti pangkatnya dikalikan gitu. M dikali N. Nah, ini sifat-sifat pada bilangan berpangkat ya. Ini harus dipahami baik-baik ya. Min 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Nah, ini 2 pangkat 2-nya saya tulis. Kemudian berpangkat lagi 3. Berarti dikalikan 3 gitu ya. Jadi min 2 pangkat 6. Nah, berarti jawabannya ya bisa bentuknya seperti ini. Atau bisa juga bentuknya seperti ini. Tergantung dari gurunya masing-masing ya. Nah, ini saya hapus ya. Nah, jadi jawabannya min 4 pangkat 3 ya. Atau bisa juga tadi min 2 pangkat 6 ya. Bisa dibentuk juga min 2 pangkat 6. Nah, itu tergantung dari gurunya masing-masing ya. Kita lanjutkan yang bagian B ya. Min 4 pangkat 6 dibagi dengan min 4 pangkat 2. Ini sama-sama min 4 ya. Sama-sama min 4. Kalau pembagian, berarti pangkatnya bisa langsung dikurangin. 6 dikurangin 2 gitu. Min 4-nya tetap di dalam kurung ya. Menjadi min 4 pangkat 4 ya. Karena kan 6 dikurang 2, 4. Nah, kemudian min di sini ya, negatif ya. Negatifnya di sini itu jika dipangkatin genap, hasilnya adalah positif gitu. Makanya kita bisa sederhanain lagi menjadi 4 pangkat 4 ya.
Nah, ini jawabannya adalah untuk yang bagian B, bentuk sederhananya adalah 4 pangkat 4. Atau kalian bisa juga dijabarin lagi ya. Dari sini bisa dijabarin lagi. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Nah, ini 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Nah, kemudian berpangkat 4. Ya, ini kan 4 ini. Saya tulis 2 pangkat 2, kemudian dipangkatin 4. Nah, berarti menjadi pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya jadi dikali ya. 2 kali 4 kan 8. Berarti 2 pangkat 8. Nah, gitu. Jadi jawabannya nanti seperti yang A ya. Tergantung gurunya masing-masing ya. Berarti boleh 4 pangkat 4 boleh. Ini boleh gitu. Atau mau jawab ini juga boleh gitu. 2 pangkat 8 juga boleh gitu ya. Oke, kita lanjutin yang bagian C ya. Untuk yang bagian C, itu pembagian ya. Sesuai dengan sifat perpangkatan, berarti pangkatnya langsung dikurangin. Menjadi 0,3. Nah, ini 7 dikurangin sama 3. 7 dikurang 3, 4 ya. Berarti menjadi 0,3 pangkat 4. Nah, ini udah bentuk sederhana ya. Lanjut yang bagian D. Ini sama ya. Untuk bagian D, bilangan pokoknya sama nih. Sama-sama 2/5. Yang atas 2/5, yang bawah juga 2/5. Karena bilangan pokoknya sama, nah ini pangkatnya dikurangin. Ya, pangkatnya tinggal dikurangin. Menjadi 2/5-nya kita tulis dulu. 2/5-nya di dalam kurung ya, ditulis dulu. Nah, kemudian 2/5, 9 kurang 5 kan 4 ya. Jadi 2/5 pangkat 4 gitu ya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi yang E, bagian E ya. Nah, ini kita perhatiin. 3 pangkat 7 ditambah 2 dikurang 3. Kenapa seperti ini? Nah, ini ya. Yang atas kita kerjain dulu ya, yang atas. Kalau perkalian, itu kan jadi ditambah ya pangkatnya ya. Ya kan? Pangkatnya jadi ditambah. Jadi 3 pangkat ditambahin 7 tambah 2 ya. Nah, ini 7 tambah 2. Nah, kemudian dibagi sama 3 pangkat 3. Kalau pembagian berarti dikurangin pangkatnya. Kita langsung dikurangin. Jadi kita hanya ngitung pangkatnya aja ya. Kan bilangan pokoknya sama-sama 3 nih. Atas 3 ya, 3, 3, 3 ya. Nah, berarti hanya kita tinggal menghitung pangkatnya saja. 7 ditambah 2 dikurangin sama 3. Dikurang 3 karena ini dibagi ya. Ini kan dibagi kan yang bawah kan. Nah, dibagi 3 pangkat 3 berarti kita tinggal kurangin. Dikurang 3 gitu. Nah, berarti 3 pangkat 7 tambah 2 kurang 3. Itu adalah 3 pangkat 7 tambah 2, 9. 9 dikurang 3 itu adalah 6 ya. Ini selesai ya untuk yang bagian E. Kita lanjutin yang bagian F. Nah, di situ ada 5 pangkat 5 dibagi dengan 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 ya. Nah, berarti bentuk sederhananya menjadi, nah ini saya hitung ini ya, yang bawah, jadi yang atasnya saya pindahin ya, 5 pangkat 5-nya dipindahin aja. Nah, yang bawahnya ini saya sederhanain ya. Kalau dikali kan jadi ditambah pangkatnya ya. Ini sama-sama 5, ini 5, ini 5 nih. Karena bilangan pokoknya sama-sama 5, berarti pangkatnya boleh ditambah ya. 2 ditambah 3 itu adalah 5 gitu. Kenapa ditambah? Karena ini perkalian ya. Kalau perkalian kan tadi ditambah. Setelah itu, ini sederhanain lagi ya. 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 5. Sama ya, sama-sama 5 pangkat 5 kan? Nah, kita bagi berarti sama dengan 1. Berarti 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 5 sama dengan 1 ya. Hasilnya 1. Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi ke bagian yang G ya. Di situ ada 2 pangkat 7 dikalikan dengan 6 pangkat 7 dibagi dengan 4 pangkat 7. Ini bisa saya tulis 2 kali 6 per 4 berpangkat 7 ya. Nah, ini saya jabarin dulu ya. Kenapa bisa seperti ini? Oke, pada sifat perpangkatan ya. Pada sifat perpangkatan itu nanti ada sifat lagi. Ini sebenarnya
Untuk mengerjakan ini kalian harus pahami ya sifat-sifat perpangkatan ya. Itu ada banyak banget sifat perpangkatan. Nah, untuk yang bagian G, saya menggunakan sifat yang seperti ini. Jadi, A dikalikan dengan M, ya, berpangkat dengan N misalnya. Nah, itu akan menjadi, ini dikali ya, perkalian ya. Nah, itu berarti boleh kita ubah menjadi A pangkat N dikalikan dengan M pangkat N. Gitu. Jadi, ini bilangan A dan M-nya sama-sama dipangkatin N. Gitu. Ini merupakan sifat dari perpangkatan juga ya. Berlaku untuk pembagian. Misalkan, A dibagi dengan M, kemudian dipangkatin N. Nah, berarti sama ya, masing-masing dipangkatin N. Berarti A pangkat N dibagi M pangkat N, gitu. Ya, jadi ini saya gunakan untuk yang bagian G, saya gunakan sifat seperti ini, gitu. Nah, kita perhatikan di sini untuk yang bagian G. Ini kan sama-sama 7 nih pangkatnya nih. Ya, nih sama-sama 7, ini 7, ini 7, ini juga 7. Pangkatnya sama-sama 7. Berarti 7-nya boleh saya taruh di luar ya. Jadi disatuin gitu. Nah, kemudian 2 dikali 6 dibagi 4. Ini kita tulis di dalam kurung. Jadi 7-nya sesuai sifat ini ya. Ini kan ini N, ini N. Nah, N-nya bisa saya keluarin, kemudian A sama M-nya dikalikan kayak gitu. Nah, ini sama sifatnya. Saya pakai sifat ini. Jadi 7-nya itu ditaruh di pangkat yang apa di luar kurung. Nah, kemudian bilangannya dikaliin. 2 kali 6 dibagi 4. Nah, ini syarat ini berlaku kalau misalnya pangkatnya sama ya. Karena sama-sama pangkat 7 ya berarti boleh menggunakan sifat ini. Tapi kalau pangkatnya beda, nggak boleh ya pakai sifat ini ya. Jadi pangkatnya harus sama. Oke, setelah seperti ini, kita tinggal hitung yang di dalam kurungnya aja. 2 dikali 6 itu adalah 12. Ya, 2 kali 6 kan 12. Kemudian dibagi sama 4. 12 dibagi 4 itu adalah 3 pangkat 7. Nah, berarti untuk yang bagian G, bentuk sederhananya adalah 3 pangkat 7. Ini sebenarnya ada cara lain ya. Ada cara lain, cuman saya gunakan yang G menggunakan sifat yang tadi ya, yang lebih mudah. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya yang H ya. Kita lanjut yang bagian H, di situ ada 6 pangkat 7 dikali 3 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 7. Nah, di sini pangkatnya 7 sama 3 ya. Ada pangkat 7, ada pangkat 3. Jadi, caranya nggak bisa seperti yang bagian G tadi ya. Nggak bisa, karena pangkatnya beda gitu. Nah, kita akalin cara lain ya. Nah, di sini ada 6. 6 itu boleh kita bentuk perkalian ya. Dibentuk perkalian. 6 itu adalah 2 kali 3 kan. Jadi, 6 itu 2 kali 3 ya. Nah, ini saya tulis di dalam kurung ya. 2 kali 3, kemudian berpangkat 7. Ini tulis pangkat 7. Ya, jadi dijabarin ya. Dijabarin 6 itu adalah merupakan perkalian 2 kali 3, kemudian berpangkat 7. Kemudian dikalikan dengan 3 pangkat 3. Ini saya tulis 3 pangkat 3. Nah, kemudian dibagi dengan 2 pangkat 7. Tulis lagi 2 pangkat 7. Nah, seperti ini. Kemudian setelah bentuknya seperti ini ya, kita gunakan sifat ya, sifat yang seperti G ya. Yang A dikalikan dengan M. Nah, misalnya ada soal seperti ini, berpangkat N. Itu berarti masing-masing dipangkatin N gitu. Sifat yang tadi ya. Nah, berarti kita buka kurungnya, kemudian sama-sama dipangkatin. Jadi 2 di sini, 2-nya dipangkatin 7, 3-nya juga dipangkatin 7 gitu. Ya, masing-masing dipangkatin 7 ini ya. 2 pangkat 7 dikalikan dengan 3 pangkat 7 sesuai dengan sifat ini ya. Nah, ini kemudian dikalikan dengan 3 pangkat 3, 3 pangkat 3-nya saya turunin, dibagi dengan 2 pangkat 7, 2 pangkat 7-nya saya turunin. Nah, setelah bentuknya seperti ini, sederhanain lagi ya. Ini boleh saya coret ya.
Kan sama nih, sama-sama 2 pangkat 7. Ya, ini dicoret, berarti dibagi ya. Habis ya, 1 ya, ini berarti ya 1. Nah, kemudian sisanya tinggal 3 pangkat 7 dikalikan dengan 3 pangkat 3. Nah, karena ini perkalian dengan bilangan pokok sama-sama 3, pokoknya sama-sama 3 ya. Nah, berarti pangkatnya boleh ditambah. Berarti menjadi 3 pangkatnya ditambahin 7 tambah 3. Menjadi 3 pangkat 10. Berarti untuk yang H ya, bentuk sederhananya itu adalah 3 pangkat 10 ya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi yang bagian I ya. Ini nanti sama ya. Kita menggunakan sifat-sifat perpangkatan juga ya. Oke, perhatikan di sini 10 itu dijabarin. 10 itu berapa kali berapa? 10 itu adalah 2 kali 5 ya. Kemudian berpangkat 6. 6-nya ditulis. Kemudian dikalikan dengan 4. 4 itu adalah 2 pangkat 2 kan? Nah, ini saya tulis 2 pangkat 2. Kemudian berpangkat lagi sama 2. Nah, ini 2-nya saya tulis gitu ya. Jadi kalau ini ya, yang masih yang bingung, jadi 4 pangkat 2. Ini kalau saya jabarin, 4 itu kan 2 pangkat 2 gitu ya. Berpangkat lagi sama 2. 2 di sini, ini saya tulis di luar. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian dibagi, kita tulis 25. 25 itu apa sih? Berapa pangkat berapa? 25 itu adalah 5 pangkat 2. Kemudian berpangkat lagi sama, berapa ini? 3 ya? Kita tulis pangkat 3. Kemudian dikalikan dengan 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3 kan? Nah, berarti kita tulis 2 pangkat 3. Kemudian berpangkat lagi sama 3 ya. Nah, jadi kita bentuk perkalian ya. Kita bentuk perkalian atau bentuk perpangkatan unitnya terkecil gitu ya. Setelah bentuknya seperti ini, nah kita gunakan lagi sifat ya. 2 dikali 5, kemudian berpangkat 6. Berarti masing-masing bisa dipangkatin 6 gitu. Ya. 2 dipangkatin 6. 2 pangkat 6, ini pakai sifat yang ini ya. Pakai sifat yang ini, yang saya lingkarin ini. 2 pangkat 6 dikalikan dengan 5 pangkat 6. Nah, kemudian 2 pangkat 2 berpangkat 2. Ini artinya, di slide yang pertama ya, ini udah saya jelaskan sifatnya ya, sifatnya. Kalau pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikaliin. 2 kali 2 kan 4 ya, ini dikaliin ya. 2 kali 2, 4. Dikali, berarti menjadi 2 pangkat 4. Sesuai dengan sifat perpangkatan ya. Nah, kemudian dibagi dengan 5. Ini pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali, 2 kali 3 adalah 6. Nah, ya ini juga sama ya, dikaliin. 2 pangkat 3 berpangkat 3. Berarti 3 sama 3-nya dikaliin, berarti menjadi 2 pangkat 9. Nah, setelah bentuknya seperti ini 5 pangkat 6, yang atas 5 pangkat 6, yang bawah juga 5 pangkat 6. Bisa dicoret ya, dibagi ya. 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 6 itu hasilnya adalah 1 ya. 1. Kita sederhanain lagi menjadi, ini saya kerjain yang atas dulu ya. Pada perkalian ya, ini bilangan pokoknya sama-sama 2. Sama-sama 2, berarti menjadi 2 pangkat 10. Karena kan kalau misalnya dikali pangkat ditambah kan. 6 tambah 4 itu adalah 10. Kemudian yang bagian bawah, itu sisanya tinggal 2 pangkat 9 ya. Karena kan tadi 5 pangkat 6-nya udah dicoret. Nah, 2 pangkat 9-nya diturunin. Nah, setelah seperti ini, nah ini karena pembagian ya, dengan bilangan pokok sama-sama 2 ya, sama-sama 2, berarti pangkatnya boleh dikurangin ya, berarti menjadi 2 pangkat, 10 dikurang 9 kan 1 ya, pembagian berarti dikurang, 10 kurang 9 adalah 1, 2 pangkat 1 itu adalah 2. Nah, jadi bentuk sederhananya untuk bagian I itu adalah 2. Kita lanjut yang bagian J ya. 21 pangkat 5 per 9 pangkat 2 dibagi dengan 7 per 2
dipangkatin 2. Nah, ini sama ya, kita ubah ke bentuk yang unit terkecil ya. Nah, 21. 21 itu adalah 3 dikalikan 7 kan. Nah, ini 21 di sini, itu adalah 3 kali 7. Nah, ini saya tulis 3 kali 7, kemudian 21-nya kan pangkat 5. Berarti 3 kali 7, dikurungin dulu, kemudian dipangkatin 5. Per, gitu ya, 9 itu adalah 3 pangkat 2 ya. Benar ya, 9 kan 3 pangkat 2. Saya tulis dulu, 9 itu diganti menjadi 3 pangkat 2. Nah, dikurungin, kemudian 9-nya pangkat berapa? Pangkat 2 kan? Nah, 2-nya dipindahin gitu. Jadi 9 itu kan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2-nya ditulis dulu, nah kemudian dipangkatin lagi sama 2, sesuai dengan soalnya. Kemudian dibagi ya. Ini saya bagi. Nah, ini sifat juga, sifat perpangkatan ya. 7/2 dipangkatin 2, berarti masing-masing dipangkatin 2 ya. Jadi si 7-nya dipangkatin 2, 2-nya juga dipangkatin 2. Jadi bentuknya seperti ini. Setelah bentuknya seperti ini, sederhanain lagi ya. Menjadi 3 pangkat 5 dikalikan dengan 7 pangkat 5 per 3 pangkat 4. Nah, ini kenapa seperti ini? Saya jelasin. Di sini sesuai dengan sifat perpangkatan ya. 3 kali 7 berpangkat 5. Artinya, semua bilangannya di dalam kurung sini, ini dipangkatin 5. Menjadi 3 pangkat 5 dikalikan dengan 7 pangkat 5 per, nah, pangkat dipangkatin lagi ya. 3 pangkat 2. Kemudian dipangkatin lagi sama 2. Pangkat dipangkatin lagi ya. Artinya pangkatnya dikali. 2 kali 2 itu adalah 4. Nah, ini pembagian ya. Pembagian pecahan. Kalau pembagian berarti menjadi bentuk perkalian. Bentuk perkalian, kemudian ininya dibalik. Ya, pecahan ya. Bagi berubah jadi kali, kemudian yang bagian sini belakangnya dibalik menjadi 2 pangkat 2 per 7 pangkat 2. Oke, setelah seperti ini, disederhanain lagi ya. Nah, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7 pangkat 3. Nah, ini kenapa seperti ini? Nah, kita perhatikan di sini. Ini sebenarnya sudah tinggal disederhanain aja ya. Oke, perhatikan di sini. Di sini 2 pangkat 2 ya. Ini 2 pangkat 2. Nggak ada temennya ya. Nggak ada temennya. Nah, ini berarti saya bisa tulis 2 pangkat 2. Nah, kemudian di sini ada 3 pangkat 5. Di sini ada 3 pangkat 4. Bilangan pokoknya sama-sama 3 ya. Ini adalah pembagian. Berarti pangkatnya dikurangin. 5 dikurang 4 itu adalah 1 ya. Nah, berarti 3 pangkat 1 gitu. Nah, kemudian, nih ya, ini 7 pangkat 5. 7 pangkat 5 ada di atas ya. 7 pangkat 2-nya ada di bawah. Berarti dia bentuknya pembagian. 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 2. Itu berarti pangkatnya dikurang ya. 5 kurang 2 itu adalah 7 pangkat 3. Nah, ini bentuk sederhananya menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7 pangkat 3. 3 pangkat 1 itu adalah 3 ya. Nah, ini jawabannya. Ini nggak usah dihitung ya. Ini nggak usah dihitung. Kenapa nggak dihitung? Karena yang ditanyakan adalah cuman sederhana pertanyaannya. Pertanyaannya itu hanya menyederhanain aja gitu. Pertanyaannya hanya menyederhanain. Jadi nggak usah dihitung ya. Nah, ini supaya lancar mengerjakan ini ya harus dipahami ya, dipahami sifat-sifat dari bilangan berpangkat ya. Oke, selesai ya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.